Assalamualaikum, selamat apa ya? Ini sih aku ngetiknya sih sore ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore lah ya. Buat kalian semua, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita untuk mendapatkan artikel acuan kita untuk membuat skripsi. Karena ketika kalian ingin memulai membuat skripsi, kalian harus mempunyai latar belakang yang juga dikuatkan dengan artikel acuan kalian. Jadi misalnya kayak saya kemarin ya bilangnya kan, kalau umpamanya mau meneliti tentang kartu member, saya harus mencari artikel yang seperti apa ya. Saya cari member, saya carinya itu adalah mengenai kartu member, mengenai artikel yang berisikan tentang kartu member, tentang customer loyalty, tentang kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu. Karena kartu member itu kan pada akhirnya IE-nya itu kan nanti variabel Y-nya adalah customer loyalty ya. Jadi saya carinya customer loyalty, tapi saya carinya biasanya ininya dulu, objeknya dari penelitian itu Excelso dan juga kartu membernya itu. Jadi saya carinya membership. Bagaimanakah cara cari yang namanya artikel? Kalau saya sih memang pakai artikel internasional ya. Saya jarang pakai yang Indonesia, tapi bukannya nggak pakai. Ya, saya juga pakai dan saya juga baca, tapi lebih banyaknya saya pakainya itu adalah pakai yang internasional. Langsung saja ya. Saya biasanya cari artikel internasional itu biasanya di sini, di Senderek. Kalian ketik aja Senderek. Senderek ini adalah salah satu rumah ya. Saya bilangnya rumah gitu ya. Jurnal internasional yang ini yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa dan juga para dosen. Jadi kalau kalian mau mencari di sini, bukan di sini, salah. Saya balik dulu. Nih ya, Senderek. Cari apa sih Bu? Cari artikel acuan. Kalau kamu mau bicara tentang customer loyalty, purchase intention, apa sih yang pengen kamu ketahui? Orang-orang ini kok sering belanja di Shopee sih? Kenapa sih? Berarti kan nanti IE-nya kalian itu adalah keputusan pembelian, purchase intention. Yaitu kalau marketing ya, saya selalu Bu Enti kalau jelasin yang sering itu adalah purchase intention ya, karena itu adalah yang paling bisa dipahami oleh kalian ya. Tapi tidak melulu harus ini aja nanti yang kalian pakai, bukan hanya purchase intention tapi apa aja, customer loyalty, customer satisfaction, purchase intention, itu kalau marketing ya. Soalnya saya bidangnya marketing ya. Nanti bisa dicari yang lain juga. Di sini nanti kalian bisa ngeklik, kalau saya klik gini aja. Nah, maaf ya, ini saya pakai ini kayaknya gelap gitu ya, tapi jelas lah ya. Oke, saya direct, saya buka, sudah saya klik. Nah, ini bukan gambarnya corona ya. Ya, send direct ya. Kalian ketik aja. Kalau kalian cari apa? Saya carinya purchase intention. Oke, purchase intention. Nah, saya sudah sering nih nyarinya, makanya sering keluar. Baik, kita klik. Terus, nah, di sini guys banyak sekali namanya artikel ya, artikel-artikel yang menarik yang bisa kita pilih untuk dijadikan artikel acuan skripsi kita. Karena kalau kita nggak punya artikel seperti ini, kita nggak kuat gitu loh argumentasinya dan juga datanya dan juga referensinya. Jadi di sini kan banyak sekali ya mengenai purchase intention banyak banget. The impact of food nephobia and sensation seeking offering, ya sebegitulah ya. Jadi di sini apakah cuman ekonomi aja Bu? Enggak, banyak banget. Kalau kita lihat tadi, kalau kita kembali lagi tadi, sebenarnya Scientific Health and Medical Journal, Science Health and Medical Journal, full pokoknya banyak kok. Mau cari tentang apakah pemasaran aja, enggak. Kalau pemasaran ada sendiri nanti ya. Ini full nggak hanya pemasaran saja, tapi kebanyakan beberapa jurusan ada di sini. Nah, setelah kita masuk di situ, nah kita udah nemu nih ya. Di sini banyak artikel yang berbayar ya. Kalau kayak gini tuh berbayar guys. Nah, tuh kan berbayar kan. Terus, nah kalau yang nggak berbayar gimana Bu? Yang nggak berbayar seperti ini ya, dibuka download ya. Ini kameraku kenapa? Gak apa-apa lah, yang penting jelas ya. Nah, akan keluar yang namanya analisis.
Di sini guys, nanti kalian itu akan dikasih tahu beberapa poin-poin penting mengenai penelitian. Biasanya di sini ini menarik banget, mulai dari introduction ya, mulai dari literatur review. Nah, literatur review inilah yang penting buat kalian nanti untuk bisa memperkuat data-data kalian dan juga referensi kalian. Teori-teorinya tuh bagus-bagus di sini ya. Nah, ini yang namanya kerangka berpikir. Kalian kalau mau ke dosen, mau bimbingan skripsi pertama kali, ya memang harus punya yang seperti ini dulu, kerangka berpikir dan juga artikel acuan. Kerangka berpikir dari mana, Bu? Ya kamu dari artikelnya kamu, penelitian terdahulu. Nanti saya ajarin setelah ini. Ya guys, gitu aja. Ini cuman gitu aja ya. Jadi kalau umamanya kalau ada kayak gini nih ya, tulisannya download kayak gini nih tidak berbayar. Tapi judulnya ya bagus-bagus kok. Cuman kalau umamanya kayak gini yang berbayar, nah ini berbayar ya, enggak seperti ini, behind label Chinese consumers trust in food certification and effect of, aduh bagus-bagus banget. Ini berbayar. Bu, bisa nggak ngajarin kita untuk buka artikel yang berbayar? Bisa sih, cuman saya tidak tahu apakah ini takutnya legal guys. Sebentar ya, takutnya legal. Ini komputerku kotor banget ya. Ya Allah, kemproh ya. Sebenarnya ada cara untuk kita itu membuka artikel, di mana artikel itu berbayar tapi bisa kita buka gitu ya. Cuman saya nggak mau ngasih tutorial seperti itu sih, karena buat saya itu ya kasihan sih sebenarnya sama yang punya penelitian gitu ya. Jadi kalau bisa sih kalian cari sendiri deh cara membuka artikel berbayar gitu ya. Saya nggak ngajarin di sini ya. Kalau saya carinya sudahlah cari-cari yang free seperti ini, bisa di download seperti ini. Ini guys, kalian mau cari apa? Oh, kalau iya-nya nanti customer satisfaction, tadi di sini adalah kalian bukanya customer satisfaction gitu ya. Jadi kalian bukanya customer satisfaction. Kalau umamanya iya-nya adalah purchase intention, bukanya adalah purchase intention. Apa aja sih yang mempengaruhi orang mau membeli sesuatu produk, barang atau jasa? Itu apa aja sih? Itu nanti kalian di sini banyak sekali referensinya. Nah, ketika kalian sudah tahu ini yang namanya kerangka berpikir ya. Ini. Jadi kalian harus punya artikel seperti ini dulu. Bu, kalau udah nemu kayak gini gimana, Bu? Baik, kalau udah nemu kayak gini seperti saya ya, saya contohin ya. Nah, kalau umamanya seperti ini, mana ya? Aduh, lupa. Bukan. Banyak banget. Nah, saya udah ada beberapa ini. Saya punya 2. Kalau sudah mempunyai artikel ya, artikel untuk, kok nggak ada ya, saya buka tadi. Saya sudah nyimpen sih artikel saya. Ini artikel kalian. Nah, mau bahas tentang purchase intention. Nah, lihat nih, ada kerangkanya ya. Ini sudah saya klik, saya dapat tadi di ya. Oke. Ya ketutup men. Oke lah. Kalau sudah dapat artikel-artikel tadi yang sudah kalian dapatkan dari jurnal atau artikel internasional, jurnal internasional, jurnal itu rumahnya ya, artikel itu isinya. Jadi ibaratnya album itu jurnalnya, foto di dalamnya itu artikelnya. Jadi yang benar tuh sebenarnya kita bilangnya adalah artikel internasional pada jurnal internasional. Nah, ini adalah kerangka dari yang artikel pertama. Terus ini adalah kerangka dari artikel yang kedua ya. Kalian kalau taraf S1 itu, saya pernah nanya, kalau S1 tuh boleh kok masih duplikasi ya. Tapi kalau saya tidak mengajarkan duplikasi ya, minimal kita replikasi lah ya. Jadi kalau apa itu replikasi dan duplikasi, dibaca lagi literaturnya atau cari referensi lagi di googling juga nggak apa-apa lah. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan 2 seperti ini ya, kalian kalau saya sih boleh
lebih begini, lebih bagusnya begini. Ini ambil empat-empatnya, H1, H2, H3 ya. Ini X1, X2, S3, X4 dan ini Y1. Dan ini adalah Y1, X1, X2 dan X3 dan Y1. X1, X2, X3, X4, X5 ya. Nah, kalau umpamanya udah dapat seperti ini, buat kerangka berpikir tuh apa sih? Oh, ternyata orang itu mau memutuskan untuk membeli suatu produk, barang atau jasa. Ternyata yang pertama itu adalah karena produk fiturnya, karena brand name-nya, karena social influence, karena produk sacrifice ya, pengorbanan. Nah, 4 ini boleh kalian tambahin 1 dari sini ya. Jangan terlalu bleber banyak, ada 5 ya artikelnya, semuanya dipasang semuanya. Mending yang seperti ini biar tidak merusak suatu penelitian yang sebelumnya. Kalau gini kan enak. Ini untuk S1 nggak apa-apa lah seperti ini, tapi kalau untuk S2 kan tidak seperti ini lagi, lebih kompleks lagi lah ya. Kalau S1 bolehlah seperti ini. Tinggal nanti kalau ada intervening atau moderasi dan mediasi silahkan ya. Ambil 1 ditambah WOM, taruh di sini WOM-nya, atau ditambah di sini product involvement. Nah, seperti ini. Nah, dibuat lagi, saya nambah apa? Nambah WOM. Sudah deh, jadi kerangka berpikir. Simple sekali kan kalau untuk membuat kerangka berpikir. Jadi kalau datang ke dosen, pertemuan pertama jangan ajak dosen untuk berpikir bersama-sama, cari ide. Bu, enaknya kita meneliti apa ya Bu ya? Itu skripsi kalian loh ya, bukan skripsi dosennya ya. Kita pasti bantu kalau kalian juga siap gitu loh. Kalau kalian sendiri aja nggak siap, ya gimana kalian ngejar-ngejar kami gitu ya sebagai dosen. Jadi usahakan kalian sudah punya kerangka berpikir dan juga mempunyai artikel acuan ya. Artikel acuan 1, 2, 3 boleh, lebih boleh untuk artikel pendukung. Nah ya, ini dari artikel pertama, ini dari artikel kedua, digabungin jadi 1. Ambil salah satu yang mana memang kamu cukup sesuai dengan penelitian kamu, itu yang mana sih variabel-variabelnya ini. Jadi kalau memang mau saya pilihnya ini acak ya, saya pilih ini aja, terus saya tambahin 1 di sini, word of mouth ya. Jadi kerangka berpikirnya seperti ini. Ini yang simple. Kalau kalian boleh di sini nanti ada moderasi, mediasi, itu semakin bagus banget, bagus kalau ada interveningnya ya. Nanti di sini biasanya ada di sini nanti ya. Kalau ini sih simple aja. Buat yang sudah notok jedok, aduh apa nih idenya ya, kayak gini boleh. Yang penting itu variabel-variabelnya dan latar belakangnya itu menarik gitu ya, bukan yang sudah sudah biasa gitu, bukan yang seperti itu gitu ya. Ini sementara saya buat contoh di satu artikel ya, maksud saya di satu jurnal. Ada lagi loh ya di sini. Kalau untuk anak marketing itu sebenarnya ada lagi, yaitu Journal of Marketing. Jadi kalian di sini tuh bisa melihat begini, ngetik ini jurnal, anak marketing nih, Journal of Science Marketing. Ini banyak banget yang namanya artikel, mulai tahun berapa, sama seperti tadi, cuman ini adalah khusus untuk anak marketing ya. Untuk anak marketing mana nih bukanya? Nah nih sudah dibuka. Nah, view all volume, mulai tahun berapa pun lengkap. Sama, ada yang berbayar dan ada juga yang tidak berbayar. Volume berapa? Tahun 2009 ada. Yang terbaru pun tahun 2020 ada nih ya, Maret, terakhir Mei 2020. Mau apa nih, banyak banget, sama seperti yang tadi gitu kan. Nah, dibuka dulu. Nah, artikel. Bu, kita kayaknya ribet banget kalau bahasa Inggris. Guys, segala sesuatunya kalau kalian berusahanya lebih maksimal, hasilnya pun akan lebih maksimal lagi. Gitu ya. Jadi di sini banyak artikel-artikel seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi, nah, ini ya, judulnya adalah Science of Marketing. Ya. Jurnal Science of Marketing, ini loh kalau mau diketik adalah ini, Journal of the Academy of Marketing Science. Ini untuk anak marketing ya. Jadi ada Science Direct dan juga ada Journal
of the Academy of Marketing Science. Jadi kalau untuk Science Direct itu kayaknya memang lebih banyak untuk berbagai fakultas ataupun prodi. Kalau ini untuk spesial anak marketing di sini. Gitu ya. Saya rasa ini simpel sekali. Jangan lupa sebelum ke dosen, jangan lupa kalian itu mempersiapkan artikel acuan dan juga kerangka berpikir. Mau meneliti apa sih? Ini khusus untuk kuantitatif ya. Kalau untuk kualitatif kan lebih deskriptif, tapi kalian juga harus tetap punya artikel acuannya ya. Biar kalian itu juga kuat. Tadi yang saya bilang adalah referensinya dan juga literaturnya gitu ya. Jadi cukup hari ini buat saya untuk bisa belajar mengenai bagaimana cara mencari artikel. Nanti kalau memang ada kesempatan lagi saya ajarin lagi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.